Ya, teman-teman, kita melihat bagaimana silsilah dan jejak keluarga ya Pak Jokowi selaku Presiden ke-7 ini dari channel Daftar Populer, teman-teman. Di sini judulnya, selama ini kita dibohongi, ternyata silsilah dan jejak keluarga Jokowi ya sebenarnya seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman, kita lihat video berikut ini. Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden Indonesia yang ke-7, lebih akrab disapa Jokowi, mulai menjabat sejak tanggal 20 Oktober 2014. Melakukan banyak hal selama memerintah, dipuja dan dihina. Menuai pemberitaan yang beragam, dari kabar laporan kebijakan yang diambilnya, sampai kabar kontroversi tentang diri dan keluarganya. Salah satunya adalah kabar tentang keluarganya yang diduga punya keterkaitan dengan Partai Komunis Indonesia. Ada juga yang menyebutkan bahwa ia adalah keturunan Tionghoa. Ada juga yang menyebutkan sebagai keturunan Yahudi. Banyak banget. Nah, biar nggak menduga-duga saja, mari kita cek silsilah keluarganya langsung. Yuk! Dari pihak ayah, kakek Pak Jokowi bernama Lamidi Wiryo Miharjo, seorang kepala desa Kragan, desa kecil di lereng Gunung Lawu, Jawa Tengah. Oleh warga sekitar, Pak Lamidi dijuluki Lurah Dongkol, pejabat desa yang menjabat seumur hidup. Itu karena Pak Lamidi menjabat selama 30 tahun, meninggal di tahun 1985 dan barulah ia digantikan. Pak Lamidi memiliki 3 orang istri, dan dari istri pertamanya bernama Painem, mereka dikaruniai 5 anak. Wijiyatno Notoh Miharjo, Wahyono, Mulyono Herlambang, Joko Sudarsono, dan Heru Purnomo. Sedangkan dari pihak ibu, kakek Pak Jokowi adalah seorang pedagang kayu dari Gumukrejo, Ngemplak, Boyolali, bernama Wirorejo, dan beristrikan seorang perempuan bernama Sani. Dikaruniai 3 anak, Miyono Suryo Sarjono, anak pertama yang selama ini aktif memerangi hoaks terkait kabar tentang keluarga Pak Jokowi. Lalu Sujiatmi, ibu presiden, dan Setiawan Prasetya. Wijiyatno Noto Miharjo lahir pada bulan Desember 1940, berpacaran dengan Sujiatmi yang lahir pada tahun 1943 sejak SMP. Sering pulang sekolah bareng, hingga akhirnya mereka menikah muda pada tahun 1959. Menggeluti usaha perkayuan, tapi tidak sukses dan mengalami kesulitan di awal pernikahan. Mereka kemudian pindah ke Manahan, Solo, tepatnya di kampung Cinderejo Lor, kampung yang dicap merah karena menjadi salah satu basis PKI yang besar di Jawa. Mencoba segala jenis usaha, dari usaha penggergajian kayu, berdagang bambu, sampai merias pengantin. Tahun 1966 banyak warga kampung yang diculik saat peristiwa G30 September, namun tidak dengan keluarga Pak Wijiyatno, karena memang tidak ada kaitannya. Masa-masa itu, beliau sedang sibuk dalam bisnis penggergajian kayu. Tapi beliau pernah menjadi aktivis Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, partai yang jadi cikal bakal PDIP, partai dengan warna dasar yang juga merah. Solo kembali menjadi salah satu basis terbesarnya. Maka kembali lagi Solo dicap sebagai kota merah. Dari pernikahan mereka lahirlah 4 anak, Joko Widodo, Iit Sriantini, Idayati, dan Titik Relawati. 1 anak mereka, Joko Lukito, meninggal dalam persalinan. Joko Widodo adalah anak pertama yang lahir di tahun 1961. Sebelum berganti nama, Presiden ke-7 ini memiliki nama kecil Mulyono. Menjalani sekolah di sekolah biasa sembari bekerja, seperti berdagang, mengojek payung, dan menjadi kuli panggul untuk jajan sekolah dan membiayai sekolahnya. Menjadi penggergaji kayu sejak usia 12 tahun, mengikuti jejak ayah dan kakeknya. Ke sekolah dengan berjalan kaki, sementara kawan-kawannya naik sepeda. Jokowi kecil bersama keluarga berulang kali pindah kontrakan, hingga akhirnya mereka pun menetap. Tapi berkat kemampuan akademiknya dan usaha orang tuanya, ia bisa menempuh pendidikan lebih tinggi dari kedua orang tuanya. Diterima di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, ia menyelesaikan pendidikannya dengan skripsi berjudul Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kodia, Surakarta. Nah, setelah lulus, ia menikah dengan Iriana di tahun 1986. Lalu bekerja di BUMN PT Kertas Kraft Aceh di dataran tinggi Gayo Aceh.
Tapi karena tidak betah, ia pun kembali dan membangun usaha. Disinilah ia juga memulai karir politiknya. Jokowi dan Iriana dikaruniai 3 anak. Anak pertamanya bernama Gibran Rakabuming Raka, lahir di tahun 1987. Anak keduanya dan putri satu-satunya bernama Kahiyang Ayu, kelahiran tahun 1991. Anak ketiga Pak Jokowi dan Bu Iriana bernama Kaisang Pangarep. Ya, teman-teman, itulah tadi mengenai silsilah ya keluarga dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Sekarang kita lihat ya bagaimana perjalanan karir ya politik dari Presiden ke-7 ini, yaitu Joko Widodo. Ya, Insinyur Haji Joko Widodo atau dikenal dengan Bapak Jokowi menjabat sebagai Presiden Negara Indonesia ke-7 setelah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau dikenal dengan Bapak SBY. Nah, Presiden yang menjabat 2 kali ini sebelumnya pernah menjabat sebagai Wali Kota Surakarta dan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota DKI Jakarta. Nah, lalu bagaimana kehidupan Pak Jokowi pada masa kecilnya hingga bisa menjabat sebagai Presiden saat ini? Nah, berikut biodata dari dan jabatan-jabatan yang pernah diemban oleh Bapak Presiden Jokowi. Nah, Joko Widodo atau dikenal dengan nama Jokowi merupakan Presiden Negara Indonesia. Beliau adalah anak sulung dari 4 bersaudara. Dan seperti yang telah diceritakan tadi teman-teman di video. Nah, sekarang ya kita melihat ya bagaimana karir dari Pak Jokowi ini setelah masuk ya ke dunia politik. Ya, dan sebelumnya kita lihat pada saat ya sekolah dasar. Pada saat memasuki sekolah dasar, beliau bersekolah di SD Negeri 112 Tirtoyoso. Untuk sampai ke sekolah, beliau harus berjalan kaki di saat teman sebayanya menaiki sepeda. Senyumnya tidak luntur meskipun beliau hanya bisa menikmati bermain di dekat rumahnya tanpa ada kemewahan sedikit pun. Kemudian teman-teman, saat umurnya menginjak 12 tahun, beliau bekerja sebagai penggergaji. Jokowi mewarisi keahlian ayahnya sebagai tukang kayu dan belajar gergaji dari ayahnya. Setelah lulus dari SD, beliau melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Surakarta dan di SMA Negeri 6 Surakarta. Kemudian teman-teman, Jokowi dikenal memiliki kemampuan akademis yang mumpuni, nilainya juga bagus sehingga beliau bisa diterima di jurusan kehutanan. Ya, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Beliau tidak pernah menyanyiakan kesempatan ini selama menempuh pendidikannya. Beliau belajar struktur kayu, pemanfaatan kayu, serta teknologinya. Bahkan beliau mendapatkan gelarnya pada tahun 1985 dengan membuat judul skripsi studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kodia, Surakarta. Nah, kemudian teman-teman, Bapak Jokowi mengakhiri masa lajangnya dengan menikah dengan Ibu Iriana yang saat itu adalah teman dari adiknya. Jokowi dan Iriana menikah di Surakarta pada tanggal 24 Desember 1986. Dari pernikahan tersebut mereka memiliki 3 orang anak. Anak pertama bernama Gibran Rakabuming Raka, anak kedua bernama Kahiyang Ayu, dan anak ketiga bernama Kaisang Pangarep. Nah, kemudian teman-teman, ya, kita lihat bagaimana dengan usaha dari Pak Jokowi, usaha kayu Jokowi. Setelah lulus, beliau pernah bekerja di BUMN PT Kertas Kraft Aceh. Beliau mendapatkan posisi di area hutan pinus Merkusi di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Namun beliau merasa tidak betah dan memilih untuk pulang menyusul istrinya yang saat itu sedang hamil 7 bulan. Kemudian setelah pulang, Jokowi memulai bisnis di bidang kayu dan bekerja di usaha milik pamannya yaitu Miyono pada tahun 1988. Kemudian beliau membuka usaha sendiri dengan nama CV Rakabu
yang merupakan nama dari anaknya. Usaha yang dirintis oleh beliau sempat mengalami naik dan turun. Sampai akhirnya beliau juga pernah merasakan ditipu. Beliau bangkrut, akan tetapi tidak menyerah. Pada keadaan begitu saja, beliau tetap usaha dan bekerja keras untuk bangkit. Nah, kemudian teman-teman, ya, pada tahun 1990 beliau bangkit dengan modal yang diperoleh dari meminjam sebesar 30 juta. Dari usaha tersebut beliau bertemu misi Romagnan yang memberi panggilan kepadanya yang populer sampai saat ini, yaitu Jokowi. Beliau juga mendapatkan banyak kepercayaan karena kejujurannya serta kerja kerasnya, sehingga dapat kesempatan untuk berkeliling di negara-negara Eropa. Di negara Eropa, beliau mendapatkan inspirasi untuk diterapkan di daerah di Solo. Selain itu, dari inilah Jokowi juga terinspirasi untuk terjun ke dunia politik. Beliau menginginkan menjadi pemimpin yang manusiawi, serta mewujudkan kota yang bersahabat untuk penghuninya yaitu daerah Surakarta. Nah, kemudian teman-teman, karir politik Jokowi. Nah, ini ya perjalanan karir dari politik Jokowi setelah masuk ya ke dunia politik, ya setelah meninggalkan usahanya tadi. Pada tahun 2005 terjadi pemilihan kepala daerah di kota Solo. Jokowi maju sebagai calon wali kota Surakarta. Beliau diusung oleh Partai Demokrasi Perjuangan atau PDIP dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Nah, ternyata teman-teman, ya mulai dari sini PDIP mengusungnya ya bersama dengan PKB, ya, sehingga ketika Jokowi hengkang dari PDI, maka ya sangat pantas PDIP ya kecewa di dalam hal itu. Tak disangka kemenangan berpihak pada Jokowi dengan persentase suara sebanyak 36,62%. Setelah kemenangannya, beliau membangun kota Solo yang sebelumnya mengalami penataan yang buruk serta menghadapi berbagai penolakan masyarakat. Di tangan Jokowi inilah kota Solo mengalami perubahan serta menjadi tempat kajian-kajian di universitas dalam ataupun universitas luar negeri. Kemudian tidak hanya itu, di bawah kepemimpinannya pula bus batik Solo Trans diperkenalkan, berbagai kawasan atau jalan juga diresmikan, serta prestasi kota Solo yang sering menjadi tuan rumah berbagai acara internasional. Jokowi juga dikenal dalam merelokasi pedagang kaki lima. Atas kesuksesan inilah dalam memimpin pada pemilihan kepala daerah berikutnya, Jokowi terpilih lagi sebagai wali kota Surakarta kedua kalinya dengan persentase suara lebih dari 90%. Nah, kemudian pada tahun 2012, ya beliau dicalonkan oleh PDIP sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Jokowi menggandeng Basuki Cahayapurnama sebagai wakilnya. Hasil dari pemilihan gubernur tersebut, Jokowi telah terpilih sebagai gubernur dan semenjak itulah ya popularitasnya naik dan Jokowi menjadi lebih dikenal. Jokowi terkenal sebagai pemimpin yang baik dan juga memiliki pendekatan yang membumi dan pragmatis. Program-programnya banyak dan program Jokowi yang terkenal salah satunya seperti Blusukan, yaitu salah satu sistem untuk memeriksa keadaan di lapangan secara langsung. Nah, kemudian teman-teman, masa kepresidenan Jokowi. Nah, setelah menjadi gubernur, dia menjadi presiden. Nah, berkat program-program seperti itulah beliau merajai survei-survei calon presiden dan menjadikannya sebagai salah satu kandidat calon presiden. Meskipun berita Jokowi akan maju pada pemilihan presiden masih simpang siur, pada akhirnya Jokowi resmi maju sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia tahun 2014. Jokowi mengumumkan pada tanggal 19 Mei 2014 bahwa Yusuf Kala akan mendampinginya sebagai bakal calon wakil presiden Indonesia. Setelah hasil perhitungan cepat pemilihan umum presiden dari berbagai lembaga survei, Jokowi dinyatakan mendapatkan kursi kemenangan pada tanggal 9 Juli. Komisi Pemilihan Umum atau KPU menyatakan bahwa Jokowi memenangkan dengan 53,15% suara atau 70.996.859 pemilih. Beliau resmi mulai menjabat sebagai Presiden Negara Indonesia ke-7 sejak pada tanggal 20 Oktober 2014. Resmi menjadi presiden, beliau memulai kepemimpinannya dengan meluncurkan Kartu Indonesia Sehat KIS, Kartu Indonesia Pintar KIP, dan Kartu Indonesia Sejahtera KIS. Hal ini dilakukan oleh partai oposisi sebagai langkah untuk meredam sementara kenaikan harga BBM yang melonjak.
Nah, kemudian teman-teman, ya, pada tanggal 8 November beliau mengikuti beberapa konferensi tingkat tinggi seperti APES, ASEAN Summit, dan G20. Dari APES, beliau berhasil membawa komitmen investasi senilai 300 triliun. Setelah pulang dari luar negeri, beliau menunjuk Faisal Basri sebagai ketua tim pemberantasan mafia migas. Beliau juga melantik Basuki Cahayapurnama sebagai gubernur DKI Jakarta dan juga sebagai kenaikan BBM 6.500 menjadi 8.500. Nah, teman-teman, itulah mengenai ya bagaimana ya karir politik Jokowi. Artinya ya sampai dia menjadi presiden 2 periode ya, dan itu didukung oleh PDI Perjuangan. Artinya dari awal sebelum dikenal oleh Jokowi ini, maka PDI Perjuangan lah yang membesarkan Jokowi. Makanya sangat pantas PDI Perjuangan akan kecewa dengan Jokowi, apalagi Jokowi ya berjuang habis-habisan untuk ya melawan PDI Perjuangan di Pilkada tahun 2024 ini. Ya teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.